persidangan selesai nih Bang, ini kan terjadi baku hantam nih Bang ya Iya. kan antara media gitu ya, karena nih kita tuh tidak lagi ngobrol, lagi wawancara, tapi tiba-tiba di-cut nih Bang dari pihak kepolisian sendiri, dan juga penjagaannya sangat ketat sendiri nih Bang. Ini seperti apa sih Bang ya kan jadinya terjadi bentrok sendiri nih? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan life teacher sekaligus kaprodi di Unma Banten. Penjagaan yang ketat terhadap terdakwa pasti punya tujuan yang baik sebenarnya. Jadi kenapa dalam persidangan ada polisi-polisi? Polisi ini bukan polisi penyidik ya, ini polisi dari satker lain, mungkin bisa jadi dari Brimob, mungkin dari Patpal, mungkin dari yang mana-mana. Karena itu adalah dugaannya, itu permohonan dari pihak pengadilan. Karena apa? Terlalu banyak gitu. Terlalu banyak pendukung dari masing-masing pihak. Jadi ada polisi di situ. Kemudian terdakwa itu kan sudah milik jaksa penuntut umum dalam hal ini, bukan kepolisian lagi. Jadi badannya jaksa, berkasnya badannya terdakwa, berkasnya terdakwa, itu sudah milik jaksa semuanya. Jadi sah saja kalau misalnya jaksa menambah personil, dalam hal ini jaksa eksekutor mungkin, untuk mengawal terdakwa supaya terdakwa aman dan nyaman. Kenapa aman dan nyaman? Coba bayangkan sisi negatifnya. Kalau tidak dikawal, tiba-tiba ada bentrokan fisik terhadap terdakwa, ada kecelakaan terhadap terdakwa pada saat masuk ke persidangan atau keluar dari mobil. Yang disalahkan adalah jaksa. Bisa jadi jaksa akan dipecat gitu, secara tidak hormat kalau terdakwa mengalami kecelakaan di situ gara-gara kelalaian dari jaksa karena kurangnya personil untuk menjaga. Jadi lihat dari sisi positifnya. Kenapa ada polisi di pengadilan? Kenapa jaksa menambah personil? Karena supaya memberikan keamanan bagi terdakwa. Berarti ini sebenarnya bagus ya Bang ya, tapi orang netizen menilainya dan orang-orang menilainya beda gitu ya Bang. Iya, lihat dari perspektif pengamanan dan kenyamanan bagi terdakwa dan lancarnya persidangan. Karena persidangan tanpa ada terdakwa, tidak mungkin sidang itu dimulai. Sidang itu harus ada terdakwa, ada kuasa hukum, ada jaksa penuntut umum, ada majelis hakim, dan ada saksi-saksi gitu. Kalau nggak ada satu, ya nggak akan jalan persidangan tersebut gitu. Jadi pasti jaksa akan menjaga ketat terdakwa supaya bisa hadir di persidangan, kalau nggak sakit ya, bisa hadir di persidangan, kemudian menjelaskan fakta persidangan, bukti material, sehingga jaksa membuat tuntutannya pun itu sesuai dengan fakta persidangan. Dan kuasa hukum membuat pledoinya pun berdasarkan fakta persidangan. Artinya fakta persidangan ini akan menjadi sebuah materi tulisan. Kalau JPU berarti tuntutan, kalau kuasa hukum berarti pledoi. Nah, dua-duanya ini diajukan ke majelis hakim. Kalau majelis hakim meng-approve tuntutan, berarti bersalah dong terdakwa. Tapi kalau majelis hakim meng-approve pledoi, berarti bisa bebas terdakwa. Itu kunci hukum acara pidananya. Bang, terkait kemarin sendiri kan juga Nikita Mirzani memberikan kesaksian ya Bang di sidangnya Mario. Itu pertanyaannya mengenai seberapa jauh kenal dengan Mario, terus soal transaksinya juga yang sudah masuk, keluar masuk itu endorse. Itu seperti apa sih Bang kemarin melihatnya Bang? Semua pertanyaan itu dijawab oleh terdakwa. Pertanyaan kan bukan hanya dari jaksa kan, ada majelis hakim, ada dari kuasa hukum. Jadi seyogianya saksi yang terdakwa tadi harus menjelaskan secara koheren, komprehensif, dan jujur. Nanti akan ada persesuaian fakta-fakta yang disampaikan oleh saksi lain dan fakta yang dihadirkan dalam bentuk bukti tertulisnya. Kalau memang bukti tertulis kan sudah tuh dijabarkan oleh ahli dari atau saksi dari bank, dari perbankan kan begitu, dijelaskan persesuaian faktanya ada nggak gitu kan, nilainya sekian, kemudian terdakwa mengatakan lebih dari itu, yaitu sah-sah saja. Asas-asas mengklarifikasi dalam persidangan itu boleh-boleh saja.
Tapi upayakan kejujuran yang dipentingkan. Karena apa? Supaya kuasa hukum membuat pledoinya utuh gitu loh, persesuaian faktanya. Kalau memang ditanya A, lebih baik dijawabnya sesuai A, tidak usah melebar kemana-mana. Supaya apa? Kuasa hukum membuat pledoi, nota pembelaannya itu sesuai fakta persidangan yang disesuaikan faktanya dengan saksi lainnya atau dikonfrontir dengan saksi lainnya dan bukti tertulis. Karena itu untuk kebaikan dari terdakwa juga. Tapi kalau nanti berbeda-beda, tertulis A, disampaikan B, itu justru akan backfire bagi atau bumerang bagi terdakwa. Jadi lebih baik saksi siapapun, mau saksi fakta, saksi ahli, dan saksi yang terdakwa, itu harus jujur sejujur-jujurnya supaya jaksa, kuasa hukum, dan hakim sebagai pemutus itu bisa melihat kebenaran eksponensial, kebenaran yang hakiki, kebenaran fakta persidangan, sehingga hakim bisa memutus apakah terdakwa itu layak bebas atau layak dihukum gitu. Nah, di situ pentingnya saksi siapapun, termasuk saksi yang sudah jadi terdakwa. Berarti pertanyaan dari JPU itu sudah tepat dong Bang, ketika dia menanyakan endorsement, menanyakan berapa keuntungannya sehingga nominalnya juga disebutkan, itu juga menguatkan ketimbang di persidangan. Menguatkan karena pasti nanti ujungnya adalah akan dikorelasikan dengan rekening yang ada di BCA tersebut. Jadi mau mengatakan lebih dari yang ada di rekening pun sah-sah saja, tapi justru akan menjadi bumerang sebenarnya. Lebih baik fokus yang sudah disampaikan oleh saksi dari perbankan. Kalau nilainya sekian, ya nilainya sekian saja gitu loh. Tidak usah berlebih-lebihan, karena apa? Nanti akan menjadi bumerang bagi kesaksiannya gitu. Jadi butuhnya saksi, butuhnya fakta persidangan itu agar majelis hakim melihat utuh, melihat kebenaran yang hakiki, terdakwa itu salah atau tidak. Kalau tidak salah bebas kok gitu loh. Kan majelis hakim sudah punya feeling di situ, karena mereka menghadiri persidangan kan mungkin udah ribuan persidangan, bukan hanya satu kali saja. Dia sudah bisa tahu sebenarnya majelis hakim itu dari awal apakah terdakwa salah atau benar tuh sebenarnya udah tahu. Tinggal kesaksian pada saat persidangan itu menjadi sebuah bahan yang utuh bagi majelis hakim untuk memutus dengan pertimbangan-pertimbangannya gitu. Kenapa dibebaskan, kenapa dihukum. Nah itu kan ada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, baik dari kesaksian, baik dari tuntutan, baik dari dakwaan, baik dari pledoi. Jadi jujur itu lebih menguntungkan bagi terdakwa. Terakhir Bang, sampai kita bilang, oh iya, jangankan menurut saya mahal, badan saya pun mahal. Maksudnya dalam artian dia di-endorse dibayar mahal, itu seperti apa? Ya semuanya boleh disampaikan, tapi pasti JPU dan hakim akan melihat faktanya, kan dikorelasikan. Kalau memang mahal kan angkanya kan ada di rekening kan biasanya kan, atau saya nggak tahu mungkin cash bisa jadi ada, tapi zaman sekarang kayaknya untuk endorse dan lain-lain semuanya transfer, jadi pasti ada di rekening, dan rekening yang dimasukkan sebagai alat bukti itu pasti rekening yang paling utama, rekening yang dominan, atau bisa jadi cuma satu rekening itu, karena JPU dan kepolisian itu boleh meminta ke PPATK untuk melihat nama ini punya rekening di mana saja. Ini dugaan kami bahwa itu rekening satu-satunya, mungkin tidak ada rekening lain di luar bank tersebut. Jadi lebih baik fokus terhadap mutasi-mutasi saja, dibanding misalnya nilainya bluffing lebih tinggi, takutnya nanti jadi bumerang bagi terdakwa. Paling enak adalah fakta persidangan katakan dengan jujur.